Sering banyak sekali pengusaha yang bergerak di bidang pembuatan roti dan kue-kue ataupun makanan yang pada umumnya ingin meningkatkan jumlah outletnya, namun ternyata ada masalah, yaitu mereka tidak bisa mendapatkan tenaga kerja yang di bidang produksi dengan cepat atau terampil, ya. Kemudian juga keterbatasan harus investasi banyak di mesin-mesin produksi kalau buka outlet. Kenapa? Karena outletnya cukup jauh dari tempat kitchen yang awalnya. Salah satu cara untuk memecahkan masalah tersebut adalah jika mereka membuat produk yang frozen dough atau adonan yang dalam bentuk beku. Nah, frozen dough ini nanti biasanya akan dikirim ke berbagai outlet masih dalam kondisi beku, sehingga di outlet tersebut tidak perlu lagi ada proses produksi. Cukup hanya sekedar mentowing, atau bahkan ada juga yang tipe frozen dough yang langsung dalam kondisi beku langsung dimasukkan dalam pemanas atau oven, sehingga langsung siap jadi dikonsumsi. Tergantung tipe frozen dough-nya. Karena frozen dough tidak hanya satu tipe, ada beberapa tipe. Jadi balik lagi bahwa frozen dough ini ternyata salah satu solusi yang ditawarkan bagi Anda yang ingin menambah outlet tapi tidak mau terlalu menambah jumlah tenaga kerja dan juga menambah jumlah peralatan produksi. Nah, permasalahannya seringkali orang-orang yang mau terjun ke dalam bisnis frozen dough ini tidak memahami bagaimana memulai produksi di bidang frozen dough. Karena awalnya dia tidak memproduksi di bidang atau jenis produk yang frozen dough. Kedua, tidak banyak perusahaan yang membantu dia supaya mewujudkan keinginan dia membuat proses produk yang frozen dough. Hanya segelintir perusahaan yang membantu dia untuk bisa membuat produk frozen dough. Contohnya Anda ingin membuat roti frozen dough. Di mana bisa mencari ragi yang bisa tahan pada suhu minus 30 derajat, raginya tidak mati? Anda bisa tahu nggak di mana? Di mana ada perusahaan yang bisa membantu rotinya pada saat frozen tidak rusak, tidak kempes setelah nanti dikembalikan ke suhu ruang. Kenapa? Karena pada saat proses freezing atau pembekuan, air yang ada di dalam adonan berubah menjadi kristal dan kristalnya merusak adonan tersebut. Sehingga ketika mau dipanggang jadi kempes karena adonannya sudah rusak, terkena kristal es yang saat beku terbentuk. Bagaimana mencegah terjadinya kristal es yang merusak adonan sekaligus membunuh ragi karena kristal esnya tajam-tajam. Bagaimana mengatasi masalah semacam itu? Tidak banyak yang membantu menyediakan pengetahuan, memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tidak heran saat ini jumlah perusahaan di Indonesia yang memproduksi barang-barang sejenis frozen dough tidak banyak. Ya, karena memang kondisinya tidak banyak yang membantu orang-orang yang ingin masuk ke bidang usaha frozen dough. Kalau Anda memproduksi frozen dough, tidak serta-merta Anda harus perusahaan yang besar skalanya. Tidak. Bisa saja Anda perusahaan yang skalanya menengah atau kecil membuat produk spesialis frozen dough. Yang sering terjadi adalah kesalahan, yaitu frozen dough itu produk dimasukin ke freezer, sehingga jadi beku. Itu bukan frozen dough yang sebenarnya. Karena frozen dough yang sebenarnya tidak itu. Harus pembekuan cepat dan harus ada proses penanganan mencegah kristalisasi es yang membahayakan adonan. Bagaimana mengatasi itu? Dan bagaimana setelah keluar dari freezer, produk tersebut pada saat diproses berikutnya menjadi hasil di akhir yang sama kualitasnya, tidak lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan produk yang tidak frozen, yang segar diprosesnya. Orang sering bilang kalau dari frozen dough hasilnya kualitasnya menurun. Salah. Itu karena prosesnya salah, bahan penyusunnya salah. Kalau Anda memakai teknologi dan proses yang benar, bahan yang benar, hasil dari frozen dough akan setara dengan hasil yang segar. Jadi, sekarang, dengan kebutuhan semakin besar adanya keinginan orang membuka outlet-outlet baru, namun dengan kondisi yang lebih efisien. Kita tahu banyak sekali jaringan kafe yang jumlahnya ratusan,
ya, memerlukan dukungan supply produk-produk frozen dough. Mereka tidak lagi ada bisa menyediakan kitchen di mana-mana sesuai dengan jumlah pembukaan outlet kafe-kafe tersebut. Kalau Anda supplier ke kafe-kafe tersebut, bagaimana Anda mau membuka dapur di setiap kota untuk melayani kafe-kafe tersebut? Anda harus mengirim produk dalam frozen dough ke berbagai kota tersebut supaya Anda efisien. Kalau Anda tidak efisien, mereka tidak akan membeli produk dari Anda karena mereka ingin menjual produk-produk roti, pastry, dan sebagainya dengan harga yang sangat ekonomis. Karena rotinya juga harus bisa menyesuaikan dengan harga kopinya. Tidak boleh harga rotinya terlalu lebih mahal daripada harga kopinya. Kalau harga roti Anda tidak frozen dough, dibikin segar, dalam hari-hari sekitar jam 5 sore, jam 6 sore sudah menurun kualitasnya, mereka tidak akan membeli dari Anda. Itulah Anda membutuhkan frozen dough. Jadi untuk kemudahan distribusi, dan kedua adalah untuk memotong jumlah waste yang ada di berbagai outlet tersebut. Karena nanti kalau sudah dibutuhkan, mereka tinggal mengeluarkan dari freezer, di towing, kemudian dipanggang. Sehingga tidak ada risiko menyimpan produk yang dari pagi sampai sore. Jika Anda membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menguasai frozen dough, Anda bisa menghubungi mereka untuk mendapatkan hasil yang maksimal demi meningkatkan penjualan sales Anda.